Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Bab 30. Saat Bian melepaskan pelukannya, Ira masih belum menyadari ada perubahan dari sikap Bian. "Bi, kamu kemana aja sih? Pasti kamu habis tugas ya?" Tanya Ira sambil berurai mata. Ia menggenggam kedua tangan Bian. "Mas Malik, itu siapa?" Tanya seorang wanita yang muncul di belakang Bian. Ia bingung melihat Bian bicara dengan seorang wanita. Ira mengerutkan keningnya. "Malik," batinnya. Ia lupa bahwa Malik adalah nama panjang Bian. Bian pun menjawabnya sambil menatap Ira. "Nggak kenal," ucap Bian. Lutut Ira terasa lemas kala mendengar ucapan Bian. Namun ia masih enggan percaya. "Bi, kamu jangan bercanda ya. Aku udah hampir mati nungguin kamu. Ini gak lucu," ucap Ira dengan suara bergetar. Wanita itu pun mendekat ke arah mereka. "Yakin gak kenal?" tanyanya sambil menatap ke arah tangan Bian yang sedang digenggam oleh Ira. "Iya, mungkin kamu salah orang." Ucap Bian pada Ira. Kemudian ia melepaskan tangan itu perlahan, tetapi Ira seolah enggan melepasnya. "Sampai kamu lepas, aku gak akan maafin kamu, Bi," ucap Ira sambil menahan napas. Bian dapat merasakan tangan Ira gemetar dan keringat dingin. Ia yakin gadis itu pasti terguncang. Dari raut wajahnya, Bian seperti sedang merahasiakan sesuatu. "Maaf," ucapnya. Bian tetap melepaskan tangan itu. Kemudian ia pun pergi dengan wanita tadi begitu saja. Seketika pikiran Ira kosong. Ia yang sudah tak sanggup berdiri itu langsung jongkok dan memejamkan matanya. Sedangkan Bian yang sudah jauh melangkah menoleh ke belakang, seolah ingin tahu bagaimana kondisi Ira. "Setahun lebih aku nunggu kamu, tapi ternyata malah ini balasannya. Aku bersumpah gak akan mau kenal kamu lagi, jahat," batin Ira. Ia mengatur napasnya agar bisa berhenti menangis. Ira malu jika harus pergi ke parkiran dalam kondisi seperti itu. "Ra, kamu lagi apa?" Tanya Arga yang baru saja muncul. Ia bingung melihat Ira berjongkok seperti itu. Mereka sudah cukup akrab, sehingga jika sedang di luar, Arga tak sungkan untuk memanggil nama Ira langsung. Ira mengebutkan nafas dan mengusap air matanya. Ia tidak ingin orang lain tahu apa yang sedang ia hadapi. Ira pun bangkit meski kakinya masih terasa lemas. Kemudian ia menoleh ke arah Arga. "Ini kakinya tadi pegel jadi jongkok sebentar," ucap Ira. Ia tak dapat menyembunyikan suara sengaunya karena habis menangis. "Oh, kalau pegel duduk aja dulu." Ajak Arga. "Gak usah, aku udah mau pulang kok. Duluan ya, Ga," sahut Ira. Kemudian ia langsung berlalu tanpa menunggu jawaban Arga. Saat ini Ira sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. "Kayaknya dia habis nangis. Tapi nangis kenapa?" Gumam Arga sambil menatap Ira. Tiba di parkiran, Ira langsung masuk ke mobilnya dan meninggalkan tempat itu. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Saat ini ia tidak memiliki tujuan. Ira hanya berkendara dengan pikiran kosong. Saat sedang mengendarai mobilnya, Ira merasakan bahwa mobilnya itu oleng. Ia pun mengurangi kecepatan secara perlahan, kemudian menepi untuk mengecek ban mobilnya. Saat sudah turun dari mobil, ternyata feeling Ira tepat. Ban mobil bagian belakangnya kempes. Ira menendang ban tersebut. Ia sangat kesal karena hari ini begitu banyak kesialan yang menimpanya. "Kenapa harus kempes di saat seperti ini sih?" lirih Ira. Ia pun kembali menangis. Sejak bertemu dengan Bian, perasaan Ira jadi sangat sensitif. Dan hanya menangislah yang ia inginkan. Ia yang masih kalut itu pun masuk ke mobil dan duduk untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Jika sudah tenang, barulah ia akan mencari bantuan. Sebab kondisi jalanan saat itu cukup sepi. Di tempat lain, Bian sedang mengendarai mobil sambil melamun. Ia mengingat pakaian yang ia pakai. "Dia masih seperti yang dulu." Batinnya. Ia bahkan tak mendengarkan wanita yang sedang mengoceh di sampingnya itu.
Dari kejauhan, Bian dapat melihat Ira. Meski wajahnya tak terlihat, tetapi ia sangat mengenal postur tubuh dan pakaian yang Ira kenakan. Bian pun memperlambat laju mobilnya. Setelah mengetahui bahwa ban mobil Ira kempes, Bian pun menepikan mobilnya untuk membantu. Kala itu Ira sudah masuk ke mobil. "Kok berhenti, Mas?" tanya wanita yang bersama Bian. Mobil itu banyak kempes. Aku mau bantu. Jawab Bian. Kemudian ia turun dan menghampiri mobil Ira. Saat berada di samping pintu mobil Ira, Bian dapat melihat bayangan Ira sedang menangis sambil memeluk setir mobil. Bian terdiam sejenak sebelum mengetuk kaca mobil tersebut. Tuk tuk tuk. Ira menoleh ke arah jendelanya. Kala itu, ia tidak dapat melihat wajah pria yang mengetuk pintunya karena terlalu tinggi, melebihi tinggi mobil sedan yang ia kendarai. Ira pun menurunkan kaca jendela mobilnya. Kemudian, pria itu menunduk. Ira pun terkejut saat melihat Bian. "Mau apa lagi?" tanya Ira ketus. Ia pikir Bian akan meminta maaf padanya. Namun, kemudian ia kecewa karena wanita tadi pun muncul. "Mbak, ban mobilnya kempes ya? Kami cuma mau bantu," ucap wanita itu. Hati Ira semakin terbakar melihat mereka. Ia pun langsung memalingkan wajah. Perih rasanya ketika melihat pria yang ia cintai seperti orang asing. "Gak usah, saya udah manggil bengkel, terima kasih," ucap Ira sambil memalingkan wajah. Kemudian ia langsung menutup kaca jendela mobilnya. "Dih, mau dibantu malah jutek begitu. Ya udah yuk tinggalin aja," ucap wanita itu. Ia pun mengajak Bian pergi. Ia tidak sadar sejak tadi Bian sedang menatap Ira. Akhirnya Bian dan wanita itu pun masuk mobil mereka. Namun pria itu tidak langsung melajukan kendaraannya. "Ayo, nunggu apa lagi sih, Mas?" tanya wanita itu pada Bian kesal. Ini sudah malam. Kasihan kalau dia sendirian. Kita tunggu sampai bantuan datang. Jawab Bian. Ia terlihat begitu tenang, padahal hatinya sedang berkecambuk. Wanita itu mengerutkan keningnya. "Mas kenapa baik banget sih? Padahal kamu lihat sendiri, tadi kita mau bantu aja dia jutek begitu," keluh wanita tadi. Kamu tidak perlu menjelekkan orang lain yang belum kamu kenal. Kita tidak tahu apa yang sedang dialami sampai bisa bersikap seperti itu. Tegur Bian. "Iya, maaf," ucap wanita itu menyesal. Akhirnya ia terpaksa sabar menunggu bersama Bian. "Tapi Mas beneran gak kenal dia?" tanya wanita itu lagi. Udah, kamu jangan banyak tanya. Skak Bian. "Dasar gak jelas. Ditanya malah jutek. Samanya kayak cewek itu," ucap wanita itu kesal. Bisa diem gak? Kalau gak bisa diem, lain kali gak usah ikut aku lagi. Sentak Bian. "Galak banget sih. Aku bilangin papa loh," ancam wanita itu. Ternyata dia adalah adik kandung Bian. Ira melirik ke arah kaca spion. Ia bingung mengapa mobil Bian masih ada di sana. Maunya dia apa sih? Kalau emang udah gak mau kenal sama aku, ngapain masih diam di situ? Sok mau membantu segala. Gumam Ira. Ia sangat emosi melihat Bian. Apalagi Bian menghampirinya bersama wanita tadi. Membuat hati Ira jadi tak karuan. Perih, sakit, marah, benci bercampur jadi satu. Nyesel aku udah nungguin dia. Aku kira dia setia, ternyata malah sama perempuan lain. Apa gak bisa bicara baik-baik, dasar pengecut. Gumam Ira sambil mengepalkan tangannya. Rasanya ia sangat ingin menghajar Bian. Namun mengingat tatapannya tadi, Ira merasa tatapan pria itu masih sama seperti dulu. Pakik Ira. Saking emosinya, ia sampai tidak sadar telah memukul setir dan membuat klakson mobilnya berbunyi. Ton! Bian terperanjat. Ia hendak turun dari mobil, namun mengurungkan niatnya. Bian tetap memperhatikan Ira dari dalam mobilnya sambil memastikan kondisinya masih aman. "Mas ini kenapa sih? Sebenarnya dia siapa?" tanya wanita yang ada di sebelah Bian. Kamu gak usah kepo. Sahut Bian ketus. "Aneh banget.
Kalau emang peduli ya samperin, ngapain malah diem di sini terus? Aku juga kan capek mau pulang. Rengek wanita itu. Kamu bisa diem gak sih? Tegur Bian. Wanita itu pun mendengus kesal. Ia bersidekap sambil memalingkan wajahnya. Gak jelas. Ucapnya. Tak lama kemudian ada mobil bengkel yang merapat ke arah mobil Ira. Bian pun memperhatikannya dengan seksama. Saat itu Ira sempat turun dari mobil untuk memberikan instruksi pada montirnya. Kemudian ia memilih untuk menunggu di dalam mobil karena tidak nyaman jika menunggu sendirian di luar. Setelah memastikan bahwa Ira sudah aman, akhirnya Bian pun meninggalkan tempat itu. Saat melewati mobil Ira, Bian menoleh dan ingin melihat wanita tersebut. Beberapa saat kemudian, Bian dan adiknya tiba di rumah. "Assalamualaikum," ucap mereka. "Waalaikumsalam, kok baru pulang?" tanya ibu Bian. "Mas tubuh, gak jelas banget. Mau nolongin cewek, udah dijutekin tapi malah ditungguin." Aduh adik Bian yang bernama Kiana itu. "Ya udah, kamu masuk dulu sana. Istirahat, ini sudah malam," ucap ibu Bian. "Iya," jawab Kiana. Ia pun masuk ke kamarnya. "Apa itu Ira, Bi?" tanya ibu Bian. Mereka pun duduk di ruang keluarga. Iya, Bu. Sahut Bian. Wajahnya terlihat murung. "Sampai kapan kamu harus seperti ini, Bi?" tanya ibu Bian. Ia merasa miris melihat nasib anaknya itu. Bian mendongak sambil menghela napas. Ia terlihat begitu sesak dan matanya berkaca-kaca. Sampai aku berhasil menangkap mereka semua, Bu. Saat ini kondisinya masih belum aman. Aku khawatir mereka akan mencelakai Ira jika tahu dia kekasihku. Jelas Bian. Ibu Bian dapat melihat mata anaknya memerah. Ia tahu betul apa yang dihadapi anaknya selama ini. Sejak terakhir kali berhubungan dengan Ira, Bian kembali diserang dan diculik oleh sekelompok mafia. Namun kali ini bosnya berbeda, sebab bos mafia yang dulu sudah angkat tangan. Bian sendiri lengah karena kala itu tangannya masih sakit pasca tertembak, sehingga pergerakannya tidak leluasa dan membuat lawannya menang. Selama sebulan lebih ia menjadi sandera. Mafia itu tidak langsung membunuh Bian karena ingin tawar-menawar dengan jenderal agar bisnisnya tidak diganggu lagi. Hingga akhirnya Bian berhasil melarikan diri. Sejak saat itu, Bian ditugaskan sebagai pasukan khusus untuk memberantas mereka semua. Tentu hal itu tidaklah mudah. Jatuh bangun Bian hadapi. Bahkan beberapa anak buahnya ada yang tewas. Namun, ia berhasil menggagalkan banyak usaha mafia itu. Sayangnya, hingga kini Bian belum berhasil menangkap bos mafianya. Sebab identitasnya masih tersembunyi. Bian pun sadar saat ini posisinya tidak aman karena menjadi incaran mereka. Untuk sementara ini, jika di luar, Bian harus menggunakan nama lain, Malik. Sebab nama Bian sendiri sudah diketahui oleh mafia itu. Sehingga sangat tidak aman jika identitas aslinya diketahui oleh mafia tersebut. Kasihan Ira, Bi. Bagaimana jika dia kecewa dan berpaling pada pria lain? Tanya ibu Bian. Mendengar hal itu, tentu hati Bian terasa begitu pilu. Sebenarnya selama ini Bian selalu berusaha bersembunyi dari Ira. Ia hanya memantau Ira dari kejauhan. Namun, tadi ia kecolongan karena tidak melihat Ira sedang duduk di taman itu. Bodohnya aku. Aku lupa kalau pengantinnya itu dokter. Batin Bian. Bu, Ucap Bian sambil menoleh ke arah ibunya. Ya, apa aku terlalu sombong jika yakin bahwa Ira adalah jodohku? Aku menyerahkan semuanya pada Allah, dan aku percaya bahwa Allah akan menjaganya untukku. ucap Bian. Meski begitu, hatinya tetap merasa sesak. Bagaimanapun, ia tidak akan rela jika sampai Ira diambil oleh pria lain. Bahkan, sampai saat ini, aku harus selalu menggunakan pakaian anti peluru setiap keluar rumah. Aku tidak mungkin mengurung Ira di rumah agar tetap aman, sebab dia memiliki mobilitas yang tinggi sebagai dokter. Jelas Bian. Aku takut mereka menculik Ira, atau bahkan menyakitinya. Jika tahu bahwa Ira adalah orang yang aku cintai, jangankan Ira,
Anak buahku saja sudah beberapa orang yang mereka sandera demi mendapatkanku. Lanjutnya, sudah beberapa kali anak buah Bian ada yang tertangkap. Sebanyak itu pula Bian selalu berusaha untuk menyelamatkan mereka. Tapi kamu kan sudah menggunakan nama samaran, Bi, ucap Ibu Bian. Siapa yang bisa jamin kalau mereka tidak akan menyadari itu? Mereka pasti menyuruh anak buahnya yang pernah melihat wajahku untuk datang ke sini. Jawab Bian. Mereka memang belum tahu bagaimana wajah Bian. Hanya beberapa anak buah mafia itu yang pernah melihat Bian ketika di perbatasan. Itu pun tidak terlalu jelas. Kala itu mereka pun mengetahui nama Bian secara tidak sengaja. Padahal dalam misi khusus, Bian selalu menggunakan nama samaran. Lagi pula aku curiga mungkin ada orang dalam yang ikut membantu mereka. Tapi aku pastikan akan segera menangkapnya dalam waktu dekat, sebelum mereka menangkapku lebih dulu. Ucap Bian yakin. Sebagai istri jenderal, Ibu Bian sudah sering menghadapi situasi seperti itu. Sebenarnya ia sangat khawatir. Namun ia harus ikhlas atas apa yang akan dilakukan oleh anak dan suaminya. Meski Bian merupakan anak jenderal, tetapi ia tetap profesional. Bian ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri sendiri tanpa sokongan dari orang tuanya. Sehingga Bian rela menghadapi resiko besar seperti itu. Ya udah, kalau memang itu yang terbaik. Ibu doakan semoga misi kamu cepat selesai. Setelah itu kita langsung lamar Ira. Semoga dia masih mau menerima kamu, ucap Ibu Bian. Bian tersenyum getir. Mungkin saat ini dia sangat membenciku, Bu. Tapi nanti aku akan berusaha untuk meyakinkannya. Semoga dia percaya dan mau menerimaku lagi. Gumam Bian. Namun ia teringat sesuatu. Sebenarnya tadi Bian tidak langsung pergi. Ia mengintip Ira menangis sambil berjongkok. Ia pun melihat Arga mendekati Ira. Semoga kamu tidak tergoda oleh pria lain, Ra. Batin Bian dengan tatapan kosong. Bersambung.